Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin berpresentasi mengenai penulisan resume dan lamaran kerja. Di mana saya Ahmad Ridwan Mahbubi, teman saya Anggita, dan Manda dan Faiza. Next. Resume adalah rangkuman atau sinopsis dari sebuah artikel yang panjang dengan hanya intisari atau bagian-bagian penting yang disarikan. Dalam artian di sini, resume adalah merangkum pengalaman, keterampilan, pendidikan, dan prestasi pelamar. Singkatnya, resume mencoba memberikan gambaran singkat kepada HRD perusahaan tentang calon karyawan, terutama dalam hal pengalaman dan keterampilan. Langkah-langkah penulisan resume. Yang pertama, buat keterampilan dan pengalaman kerja. Terus 2, tulis resume secara singkat. Yang ketiga, menampilkan keterampilan. Yang keempat, membaca ulang resume. Unsur-unsur dalam resume. Yang pertama, tulis keahlian dan pengalaman kerja dengan jujur. Yang kedua, ditulis secara singkat. Yang ketiga, sesuaikan dengan kualifikasi HRD. Yang keempat, gunakan bahasa yang mudah dipahami dan mudah dimengerti. Selanjutnya ada perbedaan resume dengan CV atau lamaran kerja. Resume itu berisikan ringkasan pelamar kerja mengenai riwayat pendidikan, riwayat kerja, keahlian yang dimiliki, riwayat organisasi yang relevan dengan posisi yang hendak dilamar, berbentuk paragraf yang sistematis dan tidak boleh lebih dari 2 halaman. Sedangkan kurikulum vitae atau CV itu berisikan data lengkap mengenai pelamar kerja, mulai dari ringkasan diri secara singkat, biodata, alamat rumah, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, keahlian, riwayat organisasi, dan lain-lain. CV mempunyai berbagai bentuk, misalnya ATS friendly, CV kreatif, dan lain-lain. Pengertian surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja adalah surat yang dibuat dan dikirimkan oleh seseorang yang ingin bekerja di sebuah kantor, perusahaan, ataupun instansi tertentu. Surat lamaran pekerjaan termasuk surat dinas atau RP. Oleh karena itu, terdapat aturan-aturan tertentu yang harus diperhatikan dalam penulisannya. Kemudian di dalam surat lamaran kerja, pelamar kerja hanya mengemukakan poin-poin penting yang relevan dengan persyaratan pekerjaan yang ditawarkan. Kemudian ada pun 2 model surat lamaran kerja. Yang pertama itu, surat lamaran pekerjaan ini digabung dengan riwayat hidup atau CV. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang terpisah dari riwayat hidup. Kemudian ada susunan atau struktur surat lamaran pekerjaan. Yang pertama itu ada kepala surat, terdiri dari nama pribadi, alamat lengkap, nomor telepon, alamat email ataupun situs. Fungsinya agar identitas segera diketahui perekrut. Yang kedua itu ada tanggal surat. Yang ketiga, lampiran. Fungsinya ini untuk menginformasikan bahwa surat lamaran kerja tersebut disertai dengan dokumen penting atau tidak. Yang keempat ini ada hal atau perihal. Fungsinya untuk mengajukan permohonan kerja. Yang kelima ada alamat tujuan, terdiri dari nama penerima surat, nama instansi atau lembaga, dan alamat penerima surat. Yang keenam, salam pembuka. Biasanya menggunakan kalimat dengan hormat, Assalamualaikum atau salam sejahtera. Yang ketujuh ada isi surat. Isi surat ini mengemukakan informasi sekilas pandang tentang jati diri. Isi surat harus informatif, efektif, dan sistematis. Informatif ini maksudnya mudah dimengerti. Efektif berarti terfokus dan tidak berlebihan. Sistematis ini
ditulis secara urut mulai dari pembuka, inti surat, hingga bagian penutup. Yang kedelapan, salam penutup. Dapat menggunakan kalimat hormat saya ataupun wassalamualaikum. Dan yang terakhir, tanda tangan dan nama terang. Nama terang biasanya ditulis di bawah tanda tangan dan diisikan nama lengkap beserta gelar jika ada. Hal yang harus diperhatikan dan dihindari. Hal yang diperhatikan, yang pertama itu harus jelas, yang kedua singkat, yang ketiga menggunakan bahasa yang umum, keempat menggunakan standar penulisan yang umum. Dan hal yang perlu dihindari dalam surat lamaran kerja yaitu yang pertama, lupa mencantumkan posisi yang dilamar. Kedua, kesalahan dalam menuliskan nama perusahaan. Ketiga, ketidaktahuan mengenai identitas perusahaan. Keempat, job yang tersedia tidak sesuai dengan pengalaman. Kelima, kesalahan dalam ejaan. Keenam, kurang memahami persyaratan lowongan. 7, kertas surat kotor, basah, dan robek. 8, kurangnya persyaratan yang diperlukan. Dan yang terakhir, terlalu banyak lampiran. Selanjutnya, wawancara kerja. Wawancara kerja adalah suatu bentuk percakapan yang formal dan mendalam yang diadakan untuk mengevaluasi pelamar. Wawancara merupakan suatu proses komunikasi dinadik dengan suatu tujuan dan maksud yang serius yang dirancang untuk pertukaran perilaku dan melibatkan proses tanggung jawab. Selanjutnya, persiapan wawancara. Yang pertama itu datang lebih awal dari waktu yang sudah ditentukan, misalkan 30 menit sebelum wawancara kerja dimulai. Yang kedua, bersikap yakin dan optimis. Yang ketiga, siapkan sertifikat diploma dan surat-surat penghargaan yang dimiliki. Yang keempat, berpakaian rapi dan sopan. Yang kelima, ketuk pintu sebelum masuk ruang wawancara, kecuali kalau ada yang mengantar. Yang keenam, tersenyum secara wajar. Yang ketujuh, tunggu sampai Anda dipersilakan duduk atau mintalah izin untuk duduk. Yang ke-8, ingat nama pewawancara dengan baik. Yang ke-9, tetaplah pewawancara pada saat Anda diwawancarai. Yang ke-10, tunjukkan kemampuan diri Anda namun jangan berlebihan. Yang ke-11, perhatikan dan pahami setiap dengan baik. Yang ke-12, bicaralah yang jelas dan tegas. Yang ke-13, atur nada suara dengan tepat. Yang ke-14, tunjukkan minat dan kesungguhan Anda terhadap perusahaan yang dilamar. Yang ke-15, bersikap jujur. Kesimpulan. Pada dasarnya, resume dan surat lamaran pekerjaan berbeda. Resume adalah rangkuman atau sinopsis dari sebuah artikel yang panjang dengan hanya intisari atau bagian-bagian yang penting yang disarikan. Resume ini dianggap lebih efektif dalam menggambarkan inti atau informasi utama dari esai yang panjang, sedangkan surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan atau pelamar kepada orang atau pejabat suatu organisasi atau lembaga yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau misalkan ada yang mau tanya, bisa langsung tulis di room chat ya. Terima kasih.